Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Zakaria dari Prodi Ekonomi Manajemen kelas K2. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mereview ulang tentang karakteristik seorang entrepreneurship Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini yang mau kita bedah dulu yaitu apa itu sih wirausahawan, itu seperti apa wirausahawan. Definisi wirausahawan adalah sebagai berikut. Definisi seorang wirausahawan atau entrepreneurship adalah suatu usaha yang dikembangkan dengan metodologi atau konsep yang dibentuk dengan topangan skill kemampuan yang bernilai khas yang didukung dengan willing dan kapital yang memadai serta komprehensif kemampuan atas usaha tersebut. Nah, dalam pandangan Islam, bekerja dan berusaha, termasuk berwirausaha, boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena keberadaannya sebagai khalifah fil ard dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Nah, lalu bagaimana sih untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan yang sukses? Nah, dulu zaman Nabi ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar sukses di masa Nabi dan merupakan orang yang pertama kali masuk Islam juga dan dijamin masuk surga. Nah, apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf untuk menjadi pengusahawan yang sukses? Ya, kala itu dia dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu sahabat Nabi yang akhirnya mengislamkan dia waktu zaman Nabi dahulu kala. Ya. Apa sih kiat sukses untuk menjadi seorang pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf? Rahasia sukses Abdurrahman bin Auf adalah dalam berdagang dia jujur. Itu yang paling utama. Dan yang kedua adalah menghindari yang haram dan syubhat. Syubhat itu apa? Yang tidak jelas asal-usulnya, tidak jelas kehalalan dan keharamannya, dan tidak jelas manfaatnya juga. Sekarang banyak sekali kita jumpai benda-benda atau sesuatu yang diperdagangkan yang mengarah ke syubhat. Contohnya yang sekarang kita alami bersama, yang kita ketahui bersama, banyak anak muda yang mungkin punya uang tapi tidak punya pekerjaan tetap, hingga dia berangan-angan untuk menjadi orang yang kaya raya melalui trading yang segala macamnya, kripto, bitcoin dan sebagainya, yang mereka pun tidak tahu ilmu di dalamnya. Maka ini adalah perangai yang syubhat atau sesuatu hal yang kita tidak tahu kejelasannya sebelumnya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui yang seperti ini? Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses, wirausahawan muslim yang sukses yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Apa kiat suksesnya? Yang pertama adalah takwa, tawakal, zikir, dan bersyukur. Itu adalah satu paket untuk menjadi kiat-kiat atau sifat-sifat pengusaha yang sukses. Yang kedua adalah motivasi yang bersifat vertikal dan horizontal. Secara horizontal terlihat pada dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya dan keinginannya untuk selalu mencari manfaat sebesar mungkin bagi diri sendiri dan orang lain. Sementara secara vertikal dimaksudkan dengan mengabadikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Motivasi ini berfungsi sebagai pendorong penentu arah dan penetapan skala prioritas. Yang ketiga adalah niat suci. Niat suci dan ibadah. Kita tahu sendiri kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu kita diciptakan oleh Allah senantiasa untuk beribadah. Berdagang pun menjadi wirausaha pun itu adalah sebuah ibadah. Nah, ini adalah niat yang penting, niat yang suci dan diniati dengan ibadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memandang status dan profesi sebagai amanah. Apapun profesi kita, berdagang pun, menjadi guru pun, menjadi karyawan pun, itu sebuah amanah yang kita emban. Yang kelima adalah aktualisasi diri untuk melayani.
kita sebagai pengusaha, karyawan dan segala macamnya, kita harus melayani dalam arti menjalankan semua tugas kita sesuai aturannya dengan baik dan benar. Yang enam adalah mengembangkan jiwa bebas merdeka. Bagi wirausahawan muslim, jiwa merdeka atau jiwa bebas merdeka itu adalah sebuah jiwa yang didasari dengan bebasnya kita berekspresi sesuai Al-Quran dan hadis dan tidak melenceng dari agama dan tidak jauh dari agama. Yang ketujuh adalah berazam untuk bangun lebih pagi. Inilah kiat sukses yang mungkin jarang dan orang tahu, jarang sekali dilakukan juga. Kita udah tahu bahkan tapi kita tidak melakukan itu. Itu bangun pagi. Dimana pagi itu kita mulai dari tahajud, habis itu sholat berjamaah subuh dan sebagainya. Itu adalah kiat-kiat sukses untuk membangun usaha, membangun planning kita ke depan lebih baik dan lebih lancar. Ke-8 adalah selalu berusaha meningkatkan ilmu dan keterampilan. Kita tahu bahwasanya setiap muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Yang dalilnya seperti ini. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim dan muslimah semuanya untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan keilmuan kita, wawasan kita dalam untuk mencapai apa yang kita tuju di masa depan atau mungkin sekarang pun juga. Yang 9 adalah semangat hijrah. Oke, dulu kita malas untuk berusaha atau mungkin kita punya rencana banyak dan kita tidak merealisasikannya, maka kita harus semangat untuk berhijrah mumpung masih muda. Yang 10 adalah keberanian untuk memulai. Kita sebanyak apapun rencana kita, ketika kita tidak mulai, ketika sebuah rencana tidak dimulai dengan aksi, maka adalah menjadi halusinasi. Maka kita harus berani untuk mulai usaha kita, memulai apa yang kita rencanakan untuk ke depannya atau mungkin sekarang juga. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Saya Revi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.